So, maka itu antara nikmat yang terbesar kepada orang mukminin secara khususnya ialah bi'atsatur rasul dan nuzulul Quran, seperti yang Allah bagi tahu kepada anda dalam surah 3 ayat 164. Inilah special nikmat for the believers. Ya, 164. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia yang besar itu? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul from among themselves. It's a man like ourselves. We should appreciate nikmat ini, nikmat yang besar ini. Tapi tidak ramai orang yang memberikan appreciation, kecuali setahun sekali. Itu pun ketika dia belum jadi rasul, baru saja lahir. Itu saja, setahun sekali. Happy birthday to you ya Rasulullah, setahun sekali. Okay? Beli kek dari resepi kek, dari resepi secret resepi ke? Happy birthday to you ya Rasulullah. Lepas itu, what else after that? Hilang. Okay. Adakah macam itu caranya? Nak menunjukkan apresiasi kita terhadap nikmat yang begitu besar. Anda sebut di situ 'alal mu'minin. Beza dengan surah 62 ayat yang kedua. Surah 62 ayat yang kedua kepada bangsa Arab, khusus untuk orang Arab. Tapi 60 surah 3 164 tadi for all the believers. Itu bezanya dua ayat tadi. Surah 62 ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum. Itu ayatnya. Surah 62 ayat yang kedua. Al-Jum'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Allah yang telah membangkitkan, mengutus seorang rasul pada masyarakat yang ummiyun. Siapa ummiyun? Orang Arab ketika itu, bangsa Makkah. Itu specially untuk orang Makkah. Maka Allah menyebut minhum, dari golongan mereka ini, yakni bangsa Arab. Muhammad itu orang Arab. Tapi tengok tadi ayat surah 3164, bukan untuk bil ummiyin, tapi 'alal mu'minin. Bukan ba'atha, tapi manna. Salah satu nama dan sifat Allah apa dia? Al-Mannan. Al-Mannan itu adalah salah satu sifat dalam Allah. Laqad manna Allah. Kalimah al-manna menunjukkan karunia yang bersifat immaterial, tapi very important in our life as a human being. Bukan for our survival in this world, tetapi untuk menjalani kehidupan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Tanpa ada seorang rasul, manusia tidak akan menemui the truth. Dia tidak akan tahu which one the true God who is right to be worshipped.
Tanpa ada hidayah, manusia tak boleh tengok apa-apa. Ada tengok lebih besar, pokok lebih besar dari dia saja, dia berimajinasi. Mesti ada power di sebalik pokok ini. Dia pun segera beli kain putih. Dia balut pokok itu, dipakaikan kain putih, macam kain ihram pula. Na'udzubillah. Dia pergi ke laut, ada ombak yang besar menggulung-gulung, maka dia pun imajinasi, it must be penunggu di sini, maka they serve kepada penunggu itu. Pergi ke hutan, nampak busut begitu besar, maka dia pun segera tawaf di busut itu. Manusia tanpa hidayah tidak akan menemui kebenaran.